Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Shiny Rayquaza akhirnya menampakkan diri, tapi dia datang bukan untuk ditangkap. Saat kapal selam The Explorer melintasi lautan, Zir dan Konia melihat sesuatu di radar yang segera dikonfirmasi oleh Amesio itu adalah Shiny Rayquaza. Amesio menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada selagi dia berangkat untuk menghadapi Pokemon legendari tersebut. Dia kemudian mengeluarkan Corviknight dan terbang ke langit-langit. Berpindah ke Liko dan kawan-kawan yang kaget melihat Shiny Rayquaza terbang di atas mereka. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Roy memang sudah lama ingin bertemu dengan Pokemon legendari itu. Kemudian langsung mengajak Shiny Rayquaza untuk bertarung. Propriede dan lainnya pun penasaran apakah Shiny Rayquaza itu datang karena panggilan anggota Sixeros lainnya. Ketika Ancient Pokeball mulai bersinar, Shiny Rayquaza mulai menunjukkan tanda-tanda penyerangan, membuat Rising Voltaker semakin khawatir. Mereka akan diserang seperti dulu lagi. Sesaat kemudian Amesio akhirnya datang, menyatakan akan menangkap Shiny Rayquaza ke dalam Ultra Ball. Shiny Rayquaza merespon dengan menembakkan Dragon Pulse, dan untungnya Amesio dapat menghindarinya. Setelah melakukan pendaratan, Amesio memerintahkan Cerulean dan Corviknight mengkombo Psycho Cut dan Air Slash. Namun raungan kuat Shiny Rayquaza membelokkannya dan menyebabkan gelombang menghantam bebatuan di sekitarnya. Propriede pun melihat Amesio yang sedang melakukan pertarungan dan heran bagaimana bisa dia sampai ke sini. Dikarenakan serangan jarak jauh kurang ampuh, maka Amesio merintahkan Cerulean menghindari Corviknight dan terbang langsung ke arah Shiny Rayquaza. Setelah Cerulean meluncurkan Psycho Cut, Amesio menyuruh Corviknight menghindari Dragon Pulse Shiny Rayquaza. Menyadari dampak yang ditimbulkan dari pertarungan tersebut, Propriede dan Charizard segera berlari melindungi Roy. Roy ingin membantu Shiny Rayquaza melawan Amesio, tapi karena terlalu berbahaya, Propriede bersikeras menahannya. Murdoch pun mendesak keduanya untuk segera kembali ke kapal, dan Propriede terpaksa menyeret Roy mundur. Diana menyuruh cucunya untuk kembali juga, meskipun Liko masih ingin berdiskusi dengan Shiny Rayquaza. Tapi melihat kondisi saat ini, tentunya hal tersebut sangat tidak memungkinkan. Setelah menghindari berbagai serangan yang mematikan, Cerulean melompat dan menggunakan Bitter Blade untuk memukul Shiny Rayquaza. Namun serangan itu tidak terlalu berpengaruh besar, dan Shiny Rayquaza bisa mengajar Cerulean sampai terpental ke bebatuan. Cerulean yang sudah tidak berdaya tadi akhirnya kalah setelah menerima Dragon Pulse dari Shiny Rayquaza. Shiny Rayquaza kini mengalihkan perhatiannya ke kapal Berepasagi. Roy melepaskan diri dari cengkeraman Propriede dan menantang Shiny Rayquaza untuk bertarung. Shiny Rayquaza kemudian menembakkan Draco Meteor yang berhamburan kemana-mana. Arcanine dan Charizard menggunakan Flamethrower untuk mengatasi sebagian meteor yang jatuh tadi. Akan tetapi salah satu meteor mendarat di dekat Liko dan menjatuhkannya. Terapagos yang melihat Liko dan Roy dalam bahaya memohon agar Shiny Rayquaza menghentikan semua ini, tapi itu tidak berhasil. Saat meteor hampir mengenai Roy, Liko segera mendorongnya untuk menyelamatkannya. Dalam keadaan terdesak, Terapagos akhirnya berubah ke Terastal Form untuk menyelamatkan Liko. Terapagos menggunakan Tera Starstorm untuk melawan Draco Meteor Shiny Rayquaza, membuat yang lainnya hanya bisa tercengang menyaksikan pemandangan itu. Beberapa saat kemudian, Terapagos kembali ke bentuk normalnya dan pingsan. Shiny Rayquaza kemudian pergi meninggalkan mereka, membuat Roy serta Amesio kecewa berat. Propriede merasa curiga mengapa kali ini The Explorer tidak menyerang mereka seperti biasanya. Sedangkan Roy masih sedih karena kesempatan untuk berteman dengan Shiny Rayquaza lagi-lagi terlewat begitu saja. Setelah Propriede menenangkannya, mereka semua pun kembali ke kapal. Liko berhenti sejenak saat melihat neneknya yang masih diam di tempatnya, tapi setelah diingatkan dia pun masuk juga ke dalam kapal. Molly menyatakan Terapagos hanya kelelahan setelah menghabiskan seluruh energinya untuk melindungi Liko. Di sisi lain, Roy merasa sedih karena meskipun bisa bertemu dengan Shiny Rayquaza, entah kenapa Pokemon legendari itu tidak mau mengakuinya. Tapi dia berjanji di lain kesempatan pasti bisa menangkapnya. Di tempat lain,
Prof. Rede dan Diana sedang bicarakan bentuk Terastal Terapagos sebagai Pokemon yang digambarkan dalam jurnal Lucius. Mereka mencurigai Shiny Rayquaza yang langsung pergi setelah Terapagos mencapai bentuk tersebut. Sampai pada kesimpulan bahwa Shiny Rayquaza sepertinya sedang menguji Terapagos. Prof. Rede yakin pertemuan mereka dengan Sixeros pasti telah membangkitkan kekuatan Terapagos yang mungkin belum lengkap saat ini. Diana mengatakan bahwa hanya Entei dan Cleaver yang tersisa, membuat Prof. Rede semakin bersemangat untuk mencapai tujuannya. Setelah Prof. Rede berterima kasih karena telah memberinya pengalaman yang berharga, Diana tiba-tiba mempercayakan Liko kepadanya. Diana merasa lebih cocok berpetualang sendiri ketimbang bersama dengan orang banyak. Dia juga mengungkapkan teman lamanya, Amber, yang kini bergabung dengan The Explorer dan ingin menyelidiki lebih lanjut. Diana menyerahkan Rising Voltaker untuk mencari Sixeros yang tersisa. Sementara dia sendiri akan menyelidiki The Explorer dan mengapa mereka mengincar Terapagos. Liko yang masih merasa khawatir dengan Terapagos, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran neneknya yang mengajaknya keluar sebentar. Sesampainya di dek sayap, Diana menantang Liko dan Roy untuk bertarung, dengan harapan bisa membangkitkan semangat mereka lagi. Peraturannya cukup gampang, mereka hanya perlu menghit sekali saja agar bisa menang. Begitu pertandingan dimulai, Sprigatito langsung melancarkan lead back. Namun Arcanine menghindarinya dengan Extreme Speed sekaligus menjatuhkan Sprigatito. Arcanine kemudian menyemburkan Flamethrower untuk mengatasi Fuecoco yang ingin melawan. Diana sama sekali tidak memberikan kesempatan dan merintahkan Arcanine Sunny Day untuk memperkuat move tipe apinya. Roy tidak akan biarkannya dan merintahkan Fuecoco Stomping Tantrum yang sayangnya meleset dari targetnya. Setelah menghindarinya, Arcanine menggunakan Flamethrower lagi untuk menjatuhkan Sprigatito. Liko dan Roy kagum dengan kekuatan Diana, tetapi melihat Sprigatito dan Fuecoco kembali bertenaga berkat efek Sunny Day, mereka memutuskan untuk terus bertarung. Berencana menyelesaikan dengan cara mereka sendiri, maka Roy pun mulai bernyanyi dengan Fuecoco. Arcanine pun menghindari serangan dengan Extreme Speed, namun Sprigatito dan Fuecoco meluncur di bawahnya dan melancarkan serangannya masing-masing. Arcanine berupaya keras untuk menangkis serangan gabungan tadi, tanpa menyadari Sprigatito yang menyelinap di belakangnya dan berhasil mencakarnya. Liko dan Roy merayakan kemenangan mereka, dan Diana memuji mereka berdua seperti halnya Prof. Rede. Diana mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar atau kuatnya musuh, selalu ada cara untuk mengalahkannya. Menyadari masih banyak hal yang bisa mereka lakukan bersama, Liko dan Roy ingin tumbuh lebih kuat sebagai seorang trainer Pokemon. Setelah mendapat kabar bahwa Terapagos sudah bangun, mereka semua pun pergi untuk menjenguknya. Liko masih belum tahu apa yang ada di balik petualangannya, tapi justru itulah yang membuatnya begitu menarik. Dan petualangan bersama Rising Voltaker masih akan terus berlanjut. Beralih ke markas The Explorer, Amasio melaporkan bahwa dia kehilangan Shiny Rayquaza. Amber yang mendengarnya langsung paham apa yang diinginkan oleh Amasio, yaitu menjadi lebih kuat lagi. Semuanya sangat senang Terapagos dalam keadaan baik-baik saja. Diana yang melihat melalui jendela juga ikut senang dan menyatakan petualangannya baru saja akan dimulai. Setelah itu dia pun mulai mengamasi barang-barangnya. Dia meminta Prof. Rede untuk menjaga Terapagos. Adapun Prof. Rede telah memutuskan untuk kembali lagi ke Paldea. Di sana banyak ditemukan catatan kuno terkait dengan Terapagos. Selain itu, fenomena terastal banyak dijumpai di wilayah tersebut. Setelah mendengar penjelasannya, Diana meminta Prof. Rede untuk menurunkannya di pelabuhan berikutnya. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata percakapan itu juga didengar oleh Liko dan Roy. Walaupun sedih karena Diana akan meninggalkan mereka, Liko dan Roy akhirnya sepakat untuk membuat pesta perpisahan untuk Diana. Setelah selesai membuat konten di Doti, Dot mendapat telepon dari Nanjamo. Nanjamo berterima kasih atas promosi topi Terastal yang diberikan secara gratis kepadanya. Dia kemudian menanyakan kapan kira-kira mereka bisa collab lagi. Apalagi sekarang Dot adalah seorang trainer Pokemon. Akan sangat disayangkan kalau mereka tidak bertarung. Beberapa saat kemudian, Liko dan Roy mengetuk pintu kamarnya. Fuecoco juga masuk melalui lubang pintu.
Liko kemudian memberitahukan tentang rencana pesta perpisahan yang sedang mereka persiapkan. Tidak ingin mengganggu Dot yang mau menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Jadi Nanjamo pun menutup panggilan. Kenyataannya Dot malahan sama sekali tidak suka dengan yang namanya pesta. Di markas besarnya, Amesio berkonsultasi dengan Master Gibeon, menyampaikan bahwa meskipun mampu menemukan Shiny Rayquaza, ia bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Pokemon legendary tersebut seolah tidak menganggap serius pertempuran mereka, dan lebih seperti sedang mengujinya. Tapi Amesio berjanji dia akan menangkap Shiny Rayquaza di lain kesempatan. Master Gibeon membenarkan bahwa dia memang harus menangkap Shiny Rayquaza beserta Terapagos, karena mereka adalah kunci untuk bisa sampai ke Rakua. Setelah pertemuannya selesai, Amesio minta pelatihan pada Ember dan menegaskan untuk jangan pernah menahan diri padanya. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi, di mana Cerulean memulai dengan Psycho Cut dan Dusknoir membalasnya dengan Shadow Ball. Menggunakan asap untuk keuntungannya, Cerulean menyelinap ke belakang Dusknoir dan mendaratkan Next Slash. Akan tetapi, Dusknoir yang menyadari segera membalas dengan Shadow Punch. Cerulean yang terkena damage mengaktifkan ability Weak Armor, dan kecepatannya pun meningkat drastis. Namun Dusknoir menangkap lengannya dan menghitnya dengan Shadow Ball. Cerulean menggunakan Phantom Force untuk menanggulangi dampak yang berlebihan. Tapi dalam sekejap Dusknoir menariknya keluar dari portal. Ketika Dusknoir menggunakan Shadow Ball, Cerulean membelahnya dengan Next Slash. Ember kemudian menanyakan apakah Amesio ingin menyerah. Sebaliknya, Amesio malah merintahkan Cerulean Psycho Cut yang memotong serangan Shadow Ball berturut-turut dari Dusknoir. Saat Dusknoir menggunakan Shadow Punch, Cerulean bergantung di lengannya. Dusknoir bersikeras untuk melepaskan diri dari Cerulean, dan Ember pun agak sedikit terkejut karena gaya bertarung Amesio setahunya bukan seperti ini. Akhirnya Dusknoir berhasil melepaskan Cerulean yang menggunakan Phantom Force untuk menyelinap ke belakang Dusknoir dan menjatuhkannya. Ember terkesan dengan Amesio yang memang menginginkan kekuatan. Dia pun memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Ember mengaktifkan Terra Orb untuk mengubah Dusknoir menjadi tipe Terra Ghost. Dusknoir lalu melancarkan Shadow Ball. Cerulean berupaya menahannya dengan Bitter Blade, tapi tertangkap sehingga Dusknoir bisa menghitnya dengan Shadow Punch. Alhasil Cerulean pun tak sanggup lagi bertarung. Ketika ditanya apakah Amesio sudah puas, dia malah minta pertandingan ulang. Amesio masih belum puas kalau belum menangkap Shiny Rayquaza. Melihat kesungguhan dan tekadnya untuk menangkap Pokemon legendary tersebut, Ember pun berikan Terra Orb kepada Amesio. Amesio menyadari dengan menguasai item tersebut, dia akan mendapatkan kekuatan untuk menyaingi Shiny Rayquaza. Di saat yang bersamaan, Spinel dan Agate mengawasi gerak-gerik Amesio. Selain itu, mereka berdua ternyata juga mengincar Shiny Rayquaza. Ketika menyaksikan matahari terbenam, Arcanine mengarahkan Diana ke ruang pertemuan. Dan betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, yang mana teman-temannya telah mempersiapkan pesta perpisahan untuknya. Murdoch kemudian mengeluarkan kue dan menyuruh Alcremie menghiasinya dengan krim dan menaburkan beberapa berry di atasnya. Saat makan-makan, Prof. Redeta sengaja menyeruput Sinistea, dan Murdoch yang tadinya mengejek Prof. Riede kini jatuh pingsan setelah minum teh Voltaigis. Dot kemudian menampilkan video yang dia buat tentang saat-saat indah yang dialami Diana saat bersama Rising Voltager. Pokoknya semuanya sangat menyenangkan, dan Diana merasa sangat terharu berterima kasih atas pesta yang meriah ini. Setelah pestanya selesai, Liko pergi ke dapur untuk membantu neneknya cuci piring. Liko kemudian berterima kasih karena telah memberinya pendan itu. Seperti yang dia katakan, mengambil langkah pertama adalah bagian yang paling menakutkan. Dengan melakukan hal itu, dia sekarang bisa melakukan berbagai hal. Diana kemudian memberikan buku petualangannya, karena dia akan memulai petualangan yang baru. Demikian pula Liko yang memberikan hadiah kepada neneknya sebagai balasannya, sebuah gelang yang dia buat sendiri. Setelah menurunkan Diana di pelabuhan, Rising Voltager melanjutkan perjalanan ke Paldea.
Mereka menjadikan pencarian Sixeros sebagai prioritas, sehingga Terapagos dapat memperoleh kembali kekuatannya dan jalan menuju Rakua akan terbuka.